PB Taxen Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Aspek perpajakan perusahaan properti. Bisnis properti telah menjadi salah satu target investasi yang utama bagi investor dalam dan luar negeri. Berdasarkan kutipan dari bisnis.com pada tanggal 29 Juli 2024, yang mengacu kepada data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, realisasi di sektor properti tumbuh 13,9% dibandingkan kuartal 1 2024. Bahkan, investasi lokal atau penanaman modal dalam negeri atau sektor properti menduduki urutan ketiga tertinggi yang disasar investor. Dengan demikian, investor yang ingin berinvestasi di sektor properti sebaiknya mengetahui aspek perpajakan yang terkait dengan industri properti di Indonesia. 1. Pajak penghasilan final atau PPh final. Perusahaan properti di Indonesia dikenakan PPh final atas pendapatan yang diterimanya. Meskipun pengenaan PPh final memberikan perhitungan pajak yang lebih sederhana, namun pengenaan PPh final menyebabkan perusahaan properti tetap harus membayar pajak meskipun mengalami kerugian atas usahanya. Dikarenakan pembebanan biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak tidak berlaku bagi perusahaan properti yang kegiatan usaha utamanya melakukan pengalihan atau persewaan tanah dan atau bangunan. Adapun tarif PPh final yang berlaku adalah sebagai berikut. Pertama, 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang terutang PPh final sebesar 1%. Kedua, 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. PPh final juga dikenakan atas biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan untuk menghitung dasar pengenaan PPh final sebesar 2,5% yang terutang adalah sebagai berikut. 1. Pengalihan hak yang dilakukan kepada pemerintah, dasar nilai pengalihannya berupa nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. 2. Pengalihan melalui lelang, dasar nilai pengalihannya berupa nilai menurut risalah lelang. 3. Pengalihan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan yang disebutkan sebelumnya, dasar nilai pengalihannya berupa nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh. 4. Pengalihan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan yang telah disebutkan sebelumnya, dasar nilai pengalihannya berupa nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh. 5. Pengalihan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak, dasar nilai pengalihannya berupa nilai pasar. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, wajib menyetor sendiri PPh terutang sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan, bagi orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan melalui jual beli atau tukar-menukar kepada pemerintah, maka dipungut PPh oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar. PPh terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran, seperti pembayaran uang muka, bunga, maupun pungutan lainnya yang harus dibayar oleh pembeli. Pelunasan PPh terutang atas penghasilan dari perubahan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui penyetoran sendiri oleh orang pribadi atau badan yang merupakan pihak pembeli dan namanya tercantum dalam PPJB sebelum terjadinya perubahan atau adendum PPJB. Sementara itu, atas penghasilan yang berasal dari persewaan tanah dan atau bangunan, PPh final sebesar 10% yang terutang wajib disetor sendiri dalam hal penyewa bukan merupakan pemotong pajak. Terutama penyewa yang merupakan orang pribadi yang tidak ditunjuk sebagai pemotong pajak. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN.
Perusahaan properti yang memiliki peredaran bruto melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak diwajibkan untuk mendaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan wajib memungut PPN sebesar 11%. Dengan kemungkinan adanya peningkatan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Apabila pembeli merupakan PKP, maka PPN yang dipungut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan, dengan syarat tanah dan atau bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha yang terutang PPN, dan faktur pajak masukan tersebut memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Kewajiban pemungutan PPN juga berlaku bagi perusahaan properti yang menyewakan tanah dan atau bangunan, yaitu berdasarkan nilai total tagihan kepada penyewa, termasuk tagihan biaya layanan dan biaya lainnya. Terdapat perubahan yang signifikan dan menguntungkan wajib pajak mengenai ketentuan pengkreditan PPN berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di mana berdasarkan Pasal 9 Ayat 2A, bahwa pajak masukan yang diperoleh PKP sebelum berproduksi komersial dapat dikreditkan, dan tidak lagi terbatas hanya atas perolehan barang modal. Dengan demikian, pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah sebelum PKP melakukan penyerahan yang terutang PPN sudah tidak menjadi permasalahan bagi perusahaan properti. 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain adanya pengenaan PPN, PPNBM dengan tarif sebesar 20% juga akan dikenakan terhadap nilai pengalihan barang mewah berupa rumah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya, dengan harga jual sebesar 30 miliar rupiah atau lebih. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat penyerahan oleh pengusaha yang menghasilkan barang. Sementara itu, PPNBM tidak dikenakan atas persewaan tanah dan atau bangunan. 4. PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah. Selain dikenakan PPN dan PPNBM, penjualan barang yang tergolong sangat mewah berikut ini juga dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1% dari nilai penjualan, tidak termasuk PPN dan PPNBM. 1. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari 30 miliar rupiah atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. 2. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan nilai jual atau pengalihan lebih dari 30 miliar rupiah atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. PPh Pasal 22 ini merupakan pajak yang dibayar di muka dan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam menghitung PPh terutang di SPT tahunan pada tahun yang sama pada saat wajib pajak memperoleh barang yang tergolong sangat mewah tersebut. 5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB dikenakan kepada pembeli atas seluruh perolehan tanah dan atau bangunan baik dalam kondisi baru maupun lama. Tarif maksimal BPHTB adalah 5% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Berbeda dengan PPh final, dasar penghitungan nilai jual objek pajak bumi dan atau bangunan atau NJOP adalah nilai yang lebih tinggi antara harga transaksi sebenarnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli, risalah lelang, atau akta hibah atau warisan, atau NJOP sebagai dasar pada tahun terjadinya transaksi. 6. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat dari tanah dan atau bangunan. Tarif maksimal PBB adalah 0,5% yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan dihitung berdasarkan NJOP dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP dari tanah dan atau bangunan. PBB terutang setiap tahun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Terima kasih sudah mendengarkan PB Tax and Tax Updates.